Kapten Lautaro akhiri puasa gol membawa Inter Milan menang 2-3 atas Udinese. Inter Milan sukses meraih kemenangan melawan Udinese pada laga pekan ke-6 Serie A 2024-25, Sabtu, 28 September 24, malam waktu Indonesia Barat. Bertandang ke markas Udinese di Blue Energy Stadium, Nerazzurri menang tipis 3-2, striker Inter, Lautaro Martinez akhirnya berhasil mengakhiri puasa golnya. Dengan mencetak brace alias 2 gol kemenangan Nerazzurri, Inter membuka keunggulan 1-0 lewat gol cepat Davide Frattesi saat laga baru berjalan 43 detik. Gol ini dikabarkan menjadi yang tercepat di Serie A sejauh musim ini, namun, Udinese mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1 berkat gol Christian Kabasele di menit ke-35, Nerazzurri kembali unggul di menit ke-45 3 berkat gol Lautaro Martinez. Skor menjadi 2-1. Ini menjadi gol perdana bomber asal Argentina itu musim ini. Lautaro membawa Inter unggul 3-1 di menit ke-47 setelah menerima umpan dari Marcus Thuram. Udinese memperkecil ketertinggalan mereka menjadi 2-3 berkat gol Lorenzo Lucca di menit 83. Skor 3-2 untuk kemenangan Inter bertahan hingga laga usai. Hasil ini membuat Inter naik ke posisi keempat di klasemen sementara Serie A, dengan raihan 11 poin dari 6 laga, sama dengan catatan poin Torino dan AC Milan. Sedangkan Juventus berada di posisi pertama dengan perolehan 12 poin. Hasil Liga Italia, Vlahovic akhirnya nyekor lagi, Juventus bantai Genoa 3-0. Dusan Vlahovic akhirnya bisa mencetak gol lagi. Juventus sukses membungkam Genoa dengan skor telak 3-0 dalam lanjutan Liga Italia 2024 hingga 2025. Giornata ke-6 Liga Italia 2024 hingga 2025 kali ini turut menghadirkan duel antara Genoa dan Juventus. Pertandingan kedua kesebelasan berlangsung di Stadion Luigi Ferraris, Sabtu, 28 September 2024, malam waktu Indonesia Barat. Bagi Juventus, laga kali ini menjadi momen untuk memecah nasib sial dalam 3 laga beruntun mereka di Liga Italia. Pasalnya, Bianconeri mengukir hat-trick imbang 0-0 pada laga-laga sebelumnya. Pada akhirnya Dewi Fortuna berpihak kepada Juventus yang mampu mengakhiri periode buruk tersebut berkat kemenangan 3-0 atas Genoa. Ketiga gol tersebut masing-masing diukir lewat brace Dusan Vlahovic dan sebiji gol dari Francesco Conceição. Bagi Vlahovic, kedua gol tersebut juga mengakhiri periode paceklik golnya di Liga Italia dalam 3 laga terakhirnya. Praktis dengan kemenangan ini, Juventus mengkudeta tim sekotanya Torino di puncak klasemen Serie A Italia. Torino sendiri baru akan bertanding sore nanti pukul 17.30 WIB dengan menjamu tim ibu kota Lazio. Tepis rumor kepindahan, Theo Hernandez, saya sangat bahagia di Milan. Theo Hernandez menyatakan bahwa hubungannya dengan rekan setimnya, Rafael Leao, kembali solid setelah sempat mengalami kesulitan di awal musim. Bek sayap asal Prancis itu juga mengisyaratkan masa depannya di AC Milan dengan nada positif, menegaskan bahwa ia merasa bahagia di klub. Kemenangan 3-0 atas Lecce di San Siro membuat AC Milan sementara waktu naik ke puncak klasemen Serie A. Theo Hernandez kembali menunjukkan performa impresifnya dengan mencetak gol kedua Milan dalam pertandingan tersebut. Gol tersebut datang hanya 2 menit setelah Alvaro Morata membuka keunggulan bagi Rossoneri. Usai pertandingan, Theo berbicara kepada Sky Italia dan DAZN, mengakui bahwa kombinasi antara dirinya dan Leao, yang dikenal sebagai Theo, kembali efektif setelah sedikit tersendat di awal musim. Ya, akhirnya kembali. Dalam beberapa pertandingan pertama, kami tidak 100% dalam kondisi mental dan fisik. Sekarang saya merasa baik, yang merupakan hal terpenting, ujar Theo. Gol yang dicetak Theo adalah hasil dari umpan terobosan cantik dari Leao, yang kemudian dieksekusi sempurna oleh pemain asal Perancis tersebut. Setelah mencetak gol, Theo terlihat menunjuk ke arah Leao sebagai bentuk apresiasi atas assist tersebut. Assist itu darinya, lalu saya mencetak gol yang lebih indah, ujarnya sambil tertawa. Theo Hernandez, yang telah 6 tahun membela AC Milan, juga berbicara mengenai masa depannya di klub. Ditanya apakah ia akan bertahan lama seperti Maldini, Theo menjawab dengan tegas. Saya sangat bahagia di sini, para penggemar mencintai saya dan tim mencintai saya, dan itulah hal yang paling penting. Komentar Lautaro usai kemenangan Inter Milan atas Udinese, kami kembali ke level musim lalu. Kapten Inter Milan, Lautaro Martinez merasa bahwa timnya kembali ke level musim lalu setelah kemenangan mereka atas Udinese pada laga pekan ke-6 Serie A 2024-25. Bertandang ke markas Udinese di Blue Energy Stadium, Sabtu, 28 September 24, malam WIB, Nerazzurri menang tipis 3-2. Lautaro Martinez akhirnya berhasil mengakhiri puasa golnya, dengan mencetak brace alias 2 gol. 1 gol Inter lainnya dicetak oleh Davide Frattesi saat laga baru berjalan 43 detik. Setelah pertandingan, Kapten Nerazzurri itu diwawancarai oleh DAZN, Inter kembali ke jalur kemenangan, meraih 3 poin berharga di kandang Udinese.
Setelah kekalahan menyakitkan dari AC Milan pada laga sebelumnya, kami kembali ke level musim lalu, ujarnya, seperti dilansir Internews. Lautaro mengakui bahwa laga melawan Udinese sangat sulit, kami harus sedikit menderita. Ini selalu menjadi laga tandang yang sulit bagi kami. Namun setelah derby, kami banyak bekerja keras dan tidak banyak bicara. Itu terlihat di lapangan. Sementara itu, Kapten Inter juga berbicara tentang keberhasilannya mengakhiri paceklik gol. Itu tentu penting. Sebagai seorang penyerang, Anda selalu mencari gol. Namun, saya bekerja untuk tim terlebih dahulu. Dan jika saya mencetak gol, itu akan lebih baik. Kami masih harus bekerja keras untuk membawa Inter lebih tinggi lagi. Kami butuh sikap yang tepat, selalu bekerja keras dan tetap rendah hati. Itulah yang harus kami tunjukkan. Kami harus menaikkan level setiap hari dan membuat Inter terus berkembang. Inter Milan resmi perpanjang kontrak Denzel Dumfries bakal dapat gaji fantastis dari Nerazzurri. Klub Liga Italia, Inter Milan resmi memperpanjang kontrak bek sayap andalan mereka, Denzel Dumfries, hingga tahun 2028. Kabar baik ini datang setelah beberapa hari spekulasi tentang masa depan pemain asal Belanda tersebut. Seperti yang diketahui, Denzel Dumfries sempat diragukan masa depannya, sejurus dengan kontraknya yang akan berakhir pada 2025 mendatang. Memasuki tahun terakhir kontraknya, Dumfries sempat diharapkan pada beberapa pilihan, termasuk adanya minat dari klub Liga Inggris, Manchester United. Namun, setelah mempertimbangkan segala aspek, Dumfries memutuskan untuk melanjutkan petualangannya bersama Nerazzurri. Dilansir dari Football Italia, Dumfries resmi menandatangani kontrak baru hingga tahun 2028 dengan kontrak lamanya baru akan berakhir pada 2025 mendatang. Sebagai bentuk apresiasi atas kontribusinya, Dumfries akan menerima kenaikan gaji menjadi sekitar 4 juta euro per musim. Tak hanya itu, kontrak barunya juga tidak disertai klausul pelepasan, yang berarti Inter Milan telah mengamankan salah satu aset berharga mereka. Keputusan Dumfries untuk bertahan di Giuseppe Meazza menunjukkan komitmennya terhadap klub dan proyek jangka panjang yang sedang dibangun oleh Simone Inzaghi. Dumfries, yang bergabung dengan Inter Milan dari PSV Eindhoven pada tahun 2021, telah menjadi salah satu pilar penting dalam skuad Nerazzurri. Sejak bergabung, ia telah tampil sebanyak 137 kali di semua kompetisi, termasuk Serie A, Liga Champions, Coppa Italia, dan Supercoppa Italiana. Dalam 102 penampilannya di Serie A, Dumfries telah berhasil mencetak 11 gol dan memberikan 17 assist. Kemampuannya dalam menyerang dan bertahan telah membuatnya menjadi sosok yang vital dalam skuad Inter Milan. AS Roma menjamu Venezia Jai Idzes, menyala abangku. Bek timnas Indonesia, Jai Idzes, dipastikan akan kembali berlaga di Serie A 2024-2025 akhir pekan ini. Nama Idzes masuk daftar pemain Venezia yang akan bertandang ke markas AS Roma. Diketahui, Venezia harus menjalani laga tandang ke markas AS Roma. Laga itu akan digelar di Stadio Olimpico, Roma, Minggu, 29 September 2024, malam waktu Indonesia Barat. Peluang Jai Idzes untuk tampil di Olimpico pun sangat besar. Pemain berusia 24 tahun itu hampir selalu diturunkan oleh Venezia di musim ini. Sejauh ini, Jai Idzes bahkan sudah mencatatkan 5 penampilan bersama Venezia. Total waktu bermainnya mencapai 428 menit. Venezia akhirnya meraih kemenangan pertamanya di Serie A akhir pekan kemarin saat mereka menjamu Genoa. Klub yang dijuluki I Leoni Alati tersebut tampil meyakinkan saat itu. 2 gol pasukan Eusebio Di Francesco tersebut dicetak oleh Joel Pohjanpalo dan Gianluca Busio. Venezia tentu termotivasi untuk meraih kemenangan keduanya di musim ini. Kemenangan itu akan terasa sangat manis jika terjadi di markas AS Roma.